Nih nama saya udah oke nggak nih? Ya, boleh juga tuh. Teman-teman bisnisnya udah terlanjur pakai nama yang aneh-aneh atau belum nih? Jis, kalau kata Pak Ustadz nih ya, kan ngasih nama anak itu jangan asal. Ada kejadian, ini teman ibuku bener ya gitu ya. Dia ngambil satu kata di dalam Al-Quran, terus dikasih ke anaknya. Terus pas dicek mau apa namanya akte sama kepala desa, ini serius namanya ini. Itu namanya Saiton. Itu geger waktu itu lucu banget kata ibu saya gitu ya. Nah, kalau terkait dengan bisnis gitu ya, ini bisa asal juga kasih nama atau ada nama-nama yang harus dihindari sama para pelaku usaha gitu. Sama sebenarnya sih. Sama juga ya? Sama juga. Tapi kalau dalam bisnis itu kalau kita asal akan mempersulit ke depannya gitu. Dampaknya sulit di depan gitu ya? Sulit di depan, terutama dalam perizinan. Oke. Ya, karena di Indonesia ini ada yang namanya perizinan daftar merek, ada yang halal. Itu memperhatikan namanya tuh. Dilihat juga namanya. Dilihat namanya. Nah, kalau misalkan salah nama bisa tidak lulus tuh yang perizinan kedua ini. Karena gara-gara salah milih nama. Salah milih nama jadi nggak lulus. Nah, membuat kita repot akhirnya harus ganti nama lagi gitu ya. Kalau masih ide-ide kan masih mending lah karena belum jalan ya. Ya, mungkin karena pengen viral mungkin dengan nyari-nyari nama unik gitu ya. Akhirnya salah pilih nama gitu mungkin ya. Ya, itu harus hati-hati ya. Kalau belum jalan masih mending. Kalau udah jalan tuh kan harus kalau misalkan ganti gerobaknya, ganti interiornya, ganti spanduknya segala macam gitu. Nah, terus gimana nih cara milih nama supaya nggak salah nih? Biar nanti kalau izin urus-urus izin nggak terkendala lah gitu. Ya. Yang pertama itu hindari pakai ejaan lama. Pakai ejaan lama. Ya, di Indonesia kan ada ejaan lama yang J-nya itu DJ ya. Terus apa lagi tuh? C-nya TJ. Iya. Itu kan dulu ya bahasa yang namanya bahasa gitu ya, terutama bahasa Indonesia kita itu mengalami perkembangan. Ya. Kalau sekarang kan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kalau dulu masih ejaannya dulu gitu ya. Ya. Nah, kenapa nggak boleh? Karena kita merasa secara huruf berbeda gitu. Misalkan jarum. Jarum dengan dejarum. Itu kan kita merasa beda lah gitu. Saya kan beda ejaan lama, itu ejaan baru. Tapi kalau di DJK itu dianggap sama. Oke. Ya, dianggap sama. Sehingga akan mengakibatkan mereknya ditolak gitu. Iya benar-benar. Campur sari. Kalau dulu kan tercampur ya. Ya. Terjampur. Campur ya, kayak gitu. Terus ada OE. U-nya jadi OE gitu ya. Jadi kayak Soekarno jadi Soekarno. Ya, benar. Oh iya benar. Ya. Nah, yang kayak gitu jadinya misalkan ada merek namanya misalkan apa ya? Bubu misalnya. Yang satu bubu, yang satu boe-boe gitu. Secara pencarian kita nyari boe-boe itu nggak muncul si bubunya ini. Wah, berarti belum ada yang pakai nih bubu gitu. Ketika didaftarkan, taunya ada yang bubu ini. Nah, yang kemarin ketika kita ngecek itu bubunya nggak muncul karena kita ngeceknya pas ejaan lama. Iya. Nah, itu. Tapi secara ejaan kan mirip gitu ya, secara pengucapan maksudnya. Secara pengucapan mirip, jadi nggak boleh. Gitu. Berpotensi ditolak gitu. Iya, gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, nama-nama porno. Oh, benar. Misalkan Susu Bodarmi, misalkan. Iya. Memberikan kesan yang bisa mengarah ke hal-hal mengarah ke porno gitu. Terus ada juga yang pakai nama. Oh ini ada yang tusbol tuh. Nah ya kayak gitu tusbol gitu. Kalau tusbol bener ada tuh pamfletnya dulu yang Terus ada apa ya dulu tuh pempek perek katanya. Pempek perek iya. kayak gitu tuh yang mungkin katanya ini jarang dipakai. Tapi ketika ditelusuri ternyata maknanya itu alat kelamin. Iya. Yang berbau porno lah gitu. Misalkan ini mah istilah daerah ini, kata-kata bahasa daerah misalnya. Ya, bahasa daerah misalkan digunakan, tapi itu mengandung maknanya itu alat kelamin dan sebagainya. Benar. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang berbau porno nggak boleh. Itu berakibat nggak bakal lulus logo halal.
atau perizinan halalnya nggak bakal lulus. Oke. Nah terus ada lagi yang berbau hewan-hewan yang haram tuh. Contoh ketika misalkan kita mau bikin burger, jangan pakai hamburger, jadi burger aja. Misalkan barokah hamburger gitu, nggak boleh itu. Karena itu babi ya? Iya, hamnya ini adalah babi gitu, nggak boleh. Atau misalkan Mr. Hot Dog misalkan, dognya ini kan anjing ya, nggak boleh. Ya kalau di Indonesia mah ini bakal kontroversi lah ya. Kontroversi, benar. Lebih baik menghindari itu gitu kan. Benar. Kan kita mau bisnis nih, bisnisnya mah halal gitu, bukan pakai daging anjing misalnya. Ya, gitu ya. Tapi namanya doang. Nah, itu ditolak tuh sama halalnya. Ya sempat tuh yang rame itu dulu itu apa, yang rendang babi ya? Rendang babi ya ada juga. Iya, yang sempat rame lah ditolak sama orang-orang Minang tuh kemarin. Ya itu rendang babi. Iya, rendang babi ya, benar ya. Tapi kalau itu kan bukan namanya kalau itu. Tapi memang beneran rendang babi. Iya, maksudnya istilahnya aja itu udah ditolak gitu. Ya, benar. Bikin kontroversi gitu kan. Benar. Ketika kontroversi bergejolak ya gimana kita nanti mau jualan gitu kan. Iya, benar. Gitu maksudnya. Nah, itu ya berarti nama-nama yang tadi kalau misalkan potensinya ini hewannya ini kita jualannya jualan halal, tapi namanya yang ada najisnya, misalkan hewan najis kayak gitu. Benar. Ya. Nah, itu jangan lah ya. Ya, misalkan jualan daging ayam misalkan, tapi nama mereknya misalkan babi misalkan. Chicken babi misalkan gitu. Padahal babinya ini mah orang misalkan. Itu kemungkinan ditolak juga. Iya. Benar. Nah, terus ada lagi minuman keras. Minuman keras, contohnya misalkan kita bikin merek Barokah Rum. Nah, rum kan sudah pasti haram. Maka kalau kita bikin Barokah Rum itu nggak bisa. Atau misalkan wine halal misalkan, atau apa ya, juragan wine misalkan. Padahal itu bukan wine, jus misalkan dalamnya. Itu nggak bisa. Karena istilah wine sudah melekat kepada sesuatu yang beralkohol gitu. Benar. Melekat kepada minuman keras lah gitu. Jadi nggak dilolosin sama si halalnya ini gitu. Itu nanti mempersulit usaha teman-teman gitu kan. Ya. Kalau misalkan targetnya itu adalah orang-orang biasa aja, minumannya juga jus misal gitu ya, karena salah nama akhirnya nggak lolos untuk sertifikat halalnya misalnya kayak gitu. Nah itu, karena sering juga tuh yang ada yang jual misalkan jus ya, tapi botol itu botol wine gitu. Iya benar. Ada yang gitu. Dia mengusung konsep kayak gitu misalnya. Ya, mengusung konsep kayak itu. Nah boleh, tapi namanya jangan yang minuman-minuman keras lah namanya. Iya benar. Kalau botol mungkin masih dikatakan apa ya? Itu kan bentuk bebas gitu kan. Betul. Kalau botol mah udah ya ini mah botol bebas, bisa wine juga bisa disimpan di gelas biasa misalnya gitu ya. Iya benar. Cuman kalau misalkan namanya istilahnya udah wine gitu, itu sudah identik banget dengan minuman keras kayak gitu. Nah, terus yang satu lagi nih yang sering dipakai sama UMKM nih. Apa nih? Nama-nama setan nih. Ini benar-benar sih waktu beberapa tahun yang lalu lah ya, itu istilah-istilah yang setan-setanan di makanan, di makanan gitu ya. Bener-bener hype sih ya. Ya, biasanya identik dengan pedas. Semakin pedas semakin level iblis misalkan gitu ya. Keripik iblis. Iya benar, keripik setan dulu tuh di Bandung rame gitu kan. Misalkan dulu itu kan ramenya tuh Maici. Keripik Maici. Ya. Tapi Maici tuh kan terkenal dengan pedasnya. Ya. Nah, orang tuh pengen terkenal itu juga gitu ya, yang identik dengan pedas. Apa nih? Keripik setan, keripik iblis kayak gitu ya. Iya, benar. Nah, bahkan yang terbaru gacoan kena. Benar. Gacoan itu ada di menunya. Di menunya itu pakai nama-nama setan. Yang level iblis, level apa gitu ya. Nah, dia akhirnya nggak keluar tuh logo halalnya. Iya, benar. Sempat tuh gacoan ya, karena itu halalnya nggak muncul, orang, wah, gacoan nggak halal kali gitu ya. Iya, akhirnya diganti tuh nama menunya. Iya, benar. Ternyata bukan di mereknya. Iya. Tapi di menu-menunya. Di menu-menunya, benar. Nah, ini sering banget dipakai sama UMKM. Benar. Yang setan-setan ini. Padahal banyak kata lain yang bisa dipakai.
bisa misalkan mie doer tuh. Iya iya, keripik membara misalkan gitu ya, untuk leveling kayak gitu ya. Ya, karena biasanya yang setan-setan ini kan berkaitan dengan pedas. Ya, nah, benar, kita bisa pakai misalkan tadi membara dari api gitu ya, atau dari doer gitu, kayak gitulah. Bisa dicari banyak kata yang bisa diganti lah gitu. Benar. Nggak harus yang persetanan ya gitu. Ya. Oke. Nah, lanjut nama berikutnya yang bermasalah nih. Yang berkaitan dengan istilah yang bertentangan dengan Islam. Oke. Nah, contohnya misalkan kita mereknya Valentine gitu, tapi kita jualannya produk halal gitu, otomatis ketika kita mengajukan halal itu ditolak. Benar. Soalnya kan kita segmennya itu dia ada muslimnya ya gitu. Ya, benar. Ketika namanya itu bertentangan dengan itu ya biasanya orang Islam tuh bereaksi lah. Ya. Kayak gitu ya. Pun nanti ketika dengan pengajuan halalnya bisa tersendat gitu ya. Benar. Contohnya kayak misalkan kue nastar cap Natal gitu. Iya. Kan nastar identik dengan lebaran lah ya. Ya, teman-teman malah menggunakan cap Natal gitu. Nah, itu kan kontroversi lah nantinya gitu ya. Walaupun misalkan maksudnya Natal ini misalkan nama orang atau singkatan Natalia misalnya gitu ya. Disingkat jadi Natal atau ada perpanjangannya lagi, tetap gak boleh karena tadi pengajuannya itu pasti akan ditolak. Iya. Ya kecuali kalau teman-teman memang jualan produk non halal gitu ya. Ya, kalau jualan non halal bahkan nama-nama yang tadi pun yang kayak setan-setanan itu boleh. Ya, silahkan. Nggak masalah lah ya. Nggak masalah. Misalkan kayak bakso babi misalnya gitu ya. Bakso babi misalkan. Nama brandnya ya, ya nggak apa-apa gitu, karena memang produknya dari babi gitu. Ya, lagian juga nggak perlu daftar nggak perlu daftar halal juga nantinya ya. Ya, kalau perizinan lain itu kemungkinan lolos. Kayak misalkan daftar merek bakso babi, kalau ternyata belum ada yang pakai, kemungkinan lolos. Bisa lolos ya? Ya, tapi kalau yang sertifikat halal itu otomatis nggak bakal lolos gitu. Benar. Ya teman-teman itu berarti pasarnya misalkan teman-teman non muslim kayak gitu ya. Ya nggak masalah gitu. Benar. Jadi malah sebaiknya memang digunakan istilah misalkan tadi kayak bakso babi, biar tahu orang tuh kalau yang muslim khususnya misalkan, oh saya nggak makan babi, jadi nggak makan itu gitu kan. Ya. Daripada yang samar-samar taunya dia bakso babi misalnya gitu ya. Kan malah jadi bikin masalah nantinya gitu. Ada tuh di Depok ini, dia jualan ayam geprek. Tapi nama warungnya tuh warung sate gajah. Warung sate gajah. Pertama dia namanya kan sate, warung sate gajah. Tapi jualannya nggak ada satenya. Ditambah ada gajah, bukan daging gajah gitu. Iya. Ini aneh gitu. Nggak tahu nih kalau misalnya gajah termasuk yang haram bukan daging gajah. Mungkin lebih kini, gajah kan hewan yang dilindungi lah. Ya kemungkinan bakal ditolak kayaknya masih. Iya. Kan nggak boleh misalkan gajah adalah hewan yang dilindungi oleh negara, tidak boleh diburu misalnya gitu ya. Ya, pakai dimakan gitu jual. Malah dimakan gitu kan. Mungkin kita nggak tahu nih hukum makan gajah haram atau halal, kurang tahu misalnya gitu ya. Tapi kalau dari segi hukumnya nggak boleh ya. Nggak boleh gitu dari aturan negara gitu. Hewan yang tidak boleh dibunuh atau diburu gitu kan. Itu gajah gitu. Ini malah dimakan. Nggak ngerti juga kenapa namanya jadi itu gitu. Iya. Nah, jadi buat teman-teman UMKM nih yang mau bisnis, hati-hati dalam memilih nama lah gitu. Iya, bisa jadi dia lolos di perizinan halal, tapi di perizinan usaha malah nggak lolos. Ya, di halal lolos karena boleh ternyata gajah dimakan. Ya. Tapi karena hewan dilindungi ya, hewan yang dilindungi di perizinan usaha gagal. Gitu. Atau bikin PT gagal. Karena dicurigai, ini penyelundupan hewan ini katanya. Penyelundupan hewan yang dilindungi nih, malah bisa-bisa digerebek polisi nanti gitu kan.
Iya, kayak gitu ya. Memang berarti selain bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hukum negara juga mungkin nggak boleh lah ya. Ya, usahakan yang aman lah, cari yang aman aja ya. Bener. Kayak gitu tuh teman-teman. Ada lagi, Jis? Udah, itu aja. Nah, itu ya hindari penamaan usaha yang di poin-poin tadi itu ya. Benar. Kayak gitu teman-teman, supaya nanti lancar ke depannya, urus izinnya juga mudah kayak gitu. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan nih Jis, namanya udah oke kayak gitu ya, tapi belum ada logonya, gimana nih? Nah, buat teman-teman yang mau bikin logonya, bisa hubungi Kebun Desain. Bikin desain kemasan, bisa sekalian mau daftar mereknya, bisa atau perizinan lainnya juga bisa. Langsung aja hubungi ke nomor WA yang ada di bawah. Iya, juga teman-teman kalau misalkan nama-namanya nih pengen diskusi di bawah. Nih nama saya udah oke nggak nih? Ya, boleh juga tuh. Teman-teman bisnisnya udah terlanjur pakai nama yang aneh-aneh atau belum nih? Iya, kita diskusi ya di bawah. Kalau misalkan teman-teman, Bang, ini nama saya kayaknya tadi deh masuk ke poin-poin yang tadi deh ya. Ini gimana nih misalnya gitu ya? Solusinya gimana nih? Bisa langsung komen aja, nanti kita diskusi lah. Iya, kita kalau punya sharing-sharing lah. Kalau punya solusi mungkin kita share lah ya di situ ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.